Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, aku Terisha Cindy Auxilia dari kelas 10 RPLC akan mensimulasikan bagaimana kita mengisi survei kampanye penggunaan sampah plastik yang udah aku buat menggunakan PHP, MySQL, dan juga Bootstrap. Nah, nanti di akhir video atau mungkin setelah mengisi surveinya, aku juga akan menampilkan hasil survei, ya dimana hasil surveinya itu nanti berbentuk diagram, entah itu bar chart atau pie chart. Nah, tapi di sini aku nggak akan membicarakan atau menjelaskan tentang codingannya, bagaimana aku mengcodingnya menggunakan PHP dengan Bootstrap-nya atau langkah-langkah dengan MySQL-nya. Itu aku nggak menjelaskan sama sekali. Jadi di sini aku pure cuma ngisi surveinya dan juga melihat apakah hasilnya akan masuk gitu di hasil surveinya. Karena di sini aturannya yaitu no coding talk. So, let's get started tanpa basa-basi lagi. Ya. Ini tampilan survei yang udah aku buat, dimana judulnya survei penggunaan plastik. Nah, di sini ada 4 pertanyaan yang bisa teman-teman jawab dengan jawaban yang berbeda-beda juga, pertanyaan yang berbeda-beda, dan hal pertama yang harus diingat yaitu teman-teman ketika menjawab ini harus sesuai dengan pengalaman pribadi dan juga jujur. Jadi sesuai pengalaman teman-teman dengan menggunakan plastik di kehidupan sehari-hari gitu kan. Kira-kira teman-teman menggunakan sampah plastik itu kayak gimana, dibuang di mana, seberapa sering gitu, sesuai pengalaman masing-masing. Nah, untuk simulasi kali ini aku akan menyesuaikan dengan pengalaman aku aja ya. Jadi, semisal ada yang pertama ini. Soal yang pertama yaitu basic, seberapa sering Anda menggunakan plastik sekali pakai. Nah, ini benar-benar masih pertanyaan awal-awal gitu ya kan. Di sini jawabannya, nah bentuk drop down gini. Dan jawabannya ini adalah metode skala. Ini biar aku jelasin kenapa ada 1, 2, 3, 4. Yang satu ada tidak pernah, 5 ada selalu. Nah, ini maksudnya skala seperti di Google Form gitu. Misal yang pertama nih, kita tidak pernah menggunakan plastik sekali pakai. Nah, kalau yang nomor 2 ini kenapa? Kok nggak ada penjelasannya? Nah, kalau nomor 2, 3, 4 ini kayak masih jarang gitu. Jarang tapi sering gitu ya. Misal di nomor 2 nih jarang tapi kayak jarang banget pakai plastik sekali pakai. Nah, kalau yang 3 mungkin jarang. Nomor 4 nih jarang tapi sering gitu. Nah, yang puncaknya itu ada di nomor 5. Yang dimana kalian selalu pakai plastik sekali pakai. Pakai plastik sekali pakai. Ya sudahlah, itulah ya. Pakai plastik sekali pakai. Nah, sesuai pengalaman masing-masing ya, kira-kira teman-teman tuh pakai plastik sekali pakai itu sesering apa? Selalu atau bahkan tidak pernah atau mungkin jarang gitu. Nah, kalau aku sendiri sih jarang, tapi masih sering banget malahan. Tapi nggak yang begitu selalu gitu. Jadi aku pilih nomor 4. Ya, ini tuh nomor 4 kayak nggak selalu. Ya masih mungkin bisa dibilang aku tuh bukan yang non-stop pakai plastik sekali pakai gitu. Jadi aku masih bisa dibilang kadang-kadang nggak pakai gitu. Jadi aku pilih nomor 4 ya, bukan yang puncaknya yang kayak selalu. Nah, udah, kita move ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana Anda membuang sampah plastik. Nah, di sini jawabannya sama, drop down, dan ada 4 jawaban macam-macam. Yang pertama yaitu tempat sampah umum, kedua daur ulang, yang ketiga buang sembarangan, lalu yang keempat dibakar. Nah, kira-kira teman-teman nih mau buang sampah plastik tuh gimana gitu? Sesuai pengalaman pribadi ya, itu dibuang di tempat sampah umum, didaur ulang kah, dibuang sembarangan, atau mungkin dibakar. Dibakar nih agak agak tidak diperbolehkan. Agak melanggar hukum. Enggak melanggar hukum, nggak tahu ya. Itulah, di sini aku jawabnya sesuai dengan pengalaman aku, yang dimana yaitu ya udah tempat sampah umum. Nah, semisal nih aku kan membuang sampah plastik tuh nggak di tempat sampah umum doang, kadang aku juga didaur ulang gitu. Jadi aku gimana jawabnya? Nah, di sini aku kasih tips buat kalian yang kayak bingung ketika ada 2 jawaban yang kayak itu jawaban kalian gitu.
Kalau menurut aku, kalian mending jawab yang paling sering gitu. Maksudnya kayak kalian nih membuang sampah plastik itu di tempat sampah umum tapi juga di daur ulang. Nah, kira-kira teman-teman tuh lebih sering yang mana? Yang daur ulang atau di tempat sampah umum gitu. Kalau semisal kalian lebih sering di daur ulang, ya udah kalian pilih daur ulang. Kalau yang emang sering di tempat sampah umum, ya udah kalian pilih tempat sampah umum gitu. Dan begitu juga dengan pilihan yang lainnya ya. Misal kalian buang sembarangan sama tempat sampah umum, kalian pilih yang paling sering aja. Kalau aku paling sering yaitu tempat sampah umum. Lalu selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga, yaitu adalah apakah Anda sadar akan dampak plastik terhadap lingkungan? Nah, ini jawabannya sama ya kayak nomor 1, metode skala gitu. Yang kayak nomor 1 tidak sadar, terus ada puncaknya. Nomor 5 sangat sadar sekali. Nah, kalau aku of course sangat sadar sekali. Dampaknya itu, dampak negatifnya, dampak positifnya itu apa aja, itu aku benar-benar sadar kalau emang seberdampak itu ya plastik terhadap lingkungan gitu. Nah, kalau emang teman-teman nggak sadar atau mungkin sadarnya masih setengah-setengah lah, kalian bisa pilih nomor 3, nomor 4, 2, 1 ya, sesuai dengan pengalaman pribadi. Nah, yang terakhir di sini ada apakah Anda bersedia mengurangi penggunaan plastik jika ada alternatif. Nah, di sini jawabannya simple, iya atau tidak gitu aja. Bersedia atau tidak. Nah, kira-kira teman-teman bakalan bersedia nggak mengurangi penggunaan plastik jika ada alternatif? Nah, tergantung teman-teman ya, bakal bersedia atau enggak. Kalau aku sih, iya dong. Iya, aku akan bersedia mengurangi penggunaan plastik jika ada alternatif. Nah, kalau kayak gini kan keempat pertanyaan udah dijawab nih, udah dijawab semua. Kalian bisa langsung klik dan lari ke tombol submit ini. Kalau teman-teman nggak tahu arti submit, itu kirim ya. Jadi kayak jawaban teman-teman ini nanti akan didata ke hasil survei gitu setelah disubmit. Coba kita pencet. Nah, ini tampilan ketika kalian udah submit dan juga kirim jawaban survei. Di sini ada tulisan data berhasil disimpan. Terima kasih telah menjawab ya. Aku nggak lupa dengan terima kasih telah menjawab ini ya, karena emang seberpengaruh itu sama tugasku. Jadi kayak ya terima kasih telah menjawab. Ini tampilannya kalau kalian udah submit surveinya. Lalu kita lanjut aja kali ya. Kira-kira jawaban surveinya tuh lari kemana? Hasilnya itu ada di mana? Nah, kita langsung aja ke sini. Tuh, hasil survei. Hasil survei penggunaan sampah plastik. Kalau kalian nyadar di localhostku, misal nih, ini di survei aku kan, localhost IPAS. Ini tuh emang dokumennya dari IPAS. Lalu kalau submitnya itu akan gini, tulisannya submit survei PHP gitu. Nanti tampilannya kayak gini. Nah, kalau hasil surveinya itu ya udah tinggal localhost ditambah IPAS, abis itu di result. Result kan hasilnya result kan artinya hasil. Ya udah, result PHP. Nah, ini tampilan yang udah aku buat tentang hasil survei penggunaan plastiknya. Yang pertama yaitu ada data tabel surveinya. Di sini kayak lebih rinci gitu ya. Kita lebih bisa lihat juga berapa pertanyaan yang udah dijawab. Oh ya, ini belum di refresh guys. Ini tuh tadi terakhir adalah 23. Kita refresh, harusnya kita ada di 24. Nah, bener kan? Yang ada di 24 ya. Tabelnya di sini sesuai dengan survei tadi ya, kayak ini di atas ada pertanyaannya, lalu di sini ada jawaban-jawaban dari user yang udah pakai survei kita. Nah, ini tadi jawaban aku yang udah aku coba ya kan. Nomor 4 tempat sampah umum, 5 dan juga iya. Nah, selain ada data tabel survei, di sini aku juga menampilkan grafik bar. Grafik bar di sini sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini ya. Nah, ini contohnya. Ya, warnanya emang gini sih. Ya, gitu aja. Sadar dampak lingkungan. Ketika rata-ratanya ada berapa gitu. Oke, yang selanjutnya tadi kan udah ada grafik bar, di sini ada grafik pie, frekuensi penggunaan plastik. Nah, ini tuh
sesuai sama pertanyaan nomor 1 ya, yang dimana kita tuh seberapa sering menggunakan sampah plastik tadi. Kalian tidak pernah atau bahkan selalu gitu. Dan di sini rata-rata jawabannya dari 24 jawaban tadi. Nah, kalau kita lihat di sini lebih banyak yang tidak pernah ya, ternyata tidak pernah menggunakan sampah plastik gitu. Lalu lebih banyak yang kedua ada selalu. Nah, ini 3, 4. 2, 3, 4 ya. Di sini tuh ada tidak pernah dan juga ada berapa jawabannya, 11 gitu. Dijelaskan gitu guys. Jadi ada berapa jawaban yang menjawab tidak pernah, selalu, dan juga seterusnya. Lalu di sini masih sama, ada grafik pie, metode pembuangan sampah plastik yang tadi, yang kayak tempat sampah umum, daur ulang atau dibakar. Ya, masih sama ya. Lalu yang ketiga dan juga yang terakhir itu aku pakai grafik pie juga. Yang tadi pertanyaan yang terakhir, bersedia atau tidak mengurangi sampah plastik gitu. Di sini rata-rata jawabannya itu bersedia mengurangi sampah plastik, dan total jawaban yang bersedia atau total orang yang bersedia itu ada 19 orang. Nah, kalau yang tidak bersedia nih 5 orang nih, nggak usah diajak ya guys ya. Nah, itu aja sih ya. Udah selesai, itu hasil survei yang sesuai dengan survei ini, survei penggunaan plastik. Nah, itu saja yang aku bisa simulasikan dan juga jelaskan tentang survei plastik dan juga hasil surveinya yang udah dibuat dengan PHP, MySQL, dan juga Bootstrap. Kalau teman-teman mau coba, silahkan cari di YouTube, mungkin tutorialnya benar-benar banyak dan juga gampang untuk dibuat. Ya, ini aku buat biar tugasku selesai, biar tugasku selesai dan juga memotivasi teman-teman buat bikin survei. Ini benar-benar seru banget pas bikin ini, karena hasilnya emang selucu ini, bukan selucu, kayak seru gitu. Mendesain-desainnya juga seru. Jadi kayak ya udah gitu aja yang bisa aku jelaskan dan juga aku simulasikan. Mohon maaf bila aku ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang dipahami buat teman-teman. Aku benar-benar minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih udah menonton videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.